Setiap hari kami boleh melihat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau penolong yang setia. Kau selalu menyertai kami, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluan. Dia tidak pernah mengecewakan. Dia tak pernah mengecewakan. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat Tuhan di dalam Dia yang memberi kekuatan bagi setiap kita. Yes, Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Yes, terima kasih Tuhan Yesus kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan. Mari pastikan hati kita tetap percaya pada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan setia. Kami nyatakan hati kami tetap percaya kepadamu ya Tuhan, apapun yang kami alami. Karena kami tahu segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan bagi setiap kami. Kami mau terus menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih setiamu yang tidak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau buka hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Berbicaralah atas setiap kami, nyatakan Tuhan kerinduan-Mu atas setiap kami lewat renungan hari ini. Di
Dalam nama Yesus kami telah siap. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali hari ini hari Sabtu, tanggal 12 Juli 2025 di dalam renungan harian intim dengan Allah. Judul renungan kita hari ini adalah tujuan dari rasa sakit, yang diambil dari Roma 8 ayat 18 sampai 30. Sementara pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari Mazmur 101 sampai pasal 105. Saya harap Bapak Ibu Saudara bisa membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan Roma 8 ayat 18 sampai 22. Demikian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bapak Ibu Saudara, hidup ini penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Selama kita hidup di dunia, maka kita tidak akan lepas dari yang namanya penderitaan atau rasa sakit. Khususnya penderitaan yang dialami oleh para Kristen atau pengikut Kristus. Menjadi Kristen adalah menjadi orang yang menderita. Tentu ini bukan asal menderita, tetapi menderita karena dan bersama-sama dengan Kristus, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia di ayat yang ke-17. Hal ini dialami karena kesaksian dari kabar baik yang dunia tidak bisa menerima. Mungkin sekarang nampaknya sebagai orang Kristen kita mengalami banyak penolakan dan penganiayaan. Tapi satu kali kelak kita akan dimuliakan. Dan ini jaminan yang diberikan oleh Kristus. 2 Korintus 4 ayat 17 menuliskan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat ini mengatakan bahwa yang pertama, penderitaan hanya sementara, yakni masa sekarang ini, tidak selamanya. Sedangkan kemuliaan yang akan kita terima itu untuk selamanya. Yang kedua, penderitaan dinilai ringan dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang jauh lebih besar yang akan diterima kelak. Yang ketiga, penderitaan yang sementara ini itu akan menghasilkan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Nah, dosa telah merusak bukan saja manusia, tetapi berdampak kepada segala makhluk dan ciptaan. Tanah terkutuk karena dosa. Dalam Kejadian 3 ayat 17 dikatakan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Rasul Paulus menggambarkannya sebagai sakit bersalin, di mana semua makhluk mengeluh dan sama-sama sakit bersalin di ayat 22. Gambaran sakit melahirkan mengingatkan kita bahwa rasa sakit ini terjadi adalah bagian dari sebuah proses, yakni proses lahirnya seorang manusia ke dunia. Seorang ibu yang melahirkan
akan merasa sangat sakit saat itu. Tetapi setelahnya rasa sakit itu sudah tidak akan ada lagi karena seorang anak telah dilahirkan. Kelahiran seorang anak itulah yang membuat sukacitanya menutupi rasa sakit yang diderita. Dalam Yohanes 16 ayat 21, Yesus mengatakan seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Ada tujuan penebusan yang bekerja dalam rasa sakit. Bukan seperti rasa sakitnya hilang. Bukan berarti bahwa rasa sakitnya hilang. Tetapi ada harapan. Ada kegembiraan. Ada sukacita yang ditimbulkan lebih besar daripada rasa sakit tersebut. Kita tidak perlu mengatasi rasa sakit dengan meminimalkannya. Dan jika kita memiliki pengharapan akan Injil, maka kita tidak perlu terkejut ketika rasa sakit itu datang kepada kita. Namun demikian ada sukacita dalam proses sakit bersalin ini, bahwa kita tidak ditinggalkan sendiri. Karena dalam kelemahan kita, Roh Kudus akan membantu kita. Dia membantu kita dengan menyampaikan doa-doa kita kepada Allah yang mungkin tidak mampu kita ucapkan. Di ayat 26. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Tidak ada kelahiran yang terjadi tanpa melalui proses sakit. Apakah saat ini saudara mengalami penderitaan sakit bersalin ini karena saudara memiliki beban doa bagi keluarga atau sahabat yang belum menerima keselamatan? Atau mungkin saudara mengalami penderitaan karena salib Kristus? Jika ini yang terjadi, bertahanlah. Bertahanlah. Karena sakit ini akan digantikan dengan sukacita yang besar ketika doa saudara dijawab oleh Tuhan, dan ketika saudara melihat satu orang telah ditebus dari kebinasaan dan menjadi warga kerajaan surga. Bersukacitalah karena satu saat penderitaan saudara digantikan oleh kemuliaan kekal yang disediakan Allah bagi saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami semua seperti sedang sakit melahirkan karena pemberitaan nama Yesus, karena ibadah kami, karena pelayanan kami, karena kesaksian kami. Biarlah Tuhan, kami boleh bersukacita di dalam kesakitan ini, di dalam penderitaan ini. Karena kami tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan menggantikan rasa sakit ini, penderitaan ini, yaitu kemuliaan kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami yang setia, yang mau menderita demi Kristus. Biarlah kami menguatkan hati kami. Biarlah kami bersukacita di dalam penderitaan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang memberikan kami kekuatan di saat kami lemah, di saat kami sepertinya tidak mampu lagi. Engkaulah yang membuat lutut kami kuat. Engkau yang membuat kami bisa berdiri. Bahkan Kau memberikan kepada kami kaki yang kuat untuk kami melompat di atas bukit-bukit batu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau pakai setiap kami. Engkau pakai setiap yang mendengarkan acara ini. Kau hiburkan, Kau beri kekuatan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.